Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yasa Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, hari Minggu biasa yang ke-26. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam bacaan Injil kita mendengarkan ajaran Tuhan Yesus bagaimana hidup yang benar dan baik, yakni senantiasa mendengarkan Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Meski di dalam memenuhi kehendak Allah dengan mendengarkan sabdanya, menjalankan perintahnya, kadang-kadang di dalam hidup ini tidak mudah. Banyak penolakan-penolakan yang terjadi karena memang kehendak Tuhan itu seringkali bertentangan dengan kehendak manusia, dengan keinginan-keinginan duniawi kita. Meski demikian, tetaplah yang menjadi poin pokoknya adalah bagaimana hidup yang sejati itu adalah melaksanakan kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran. Dan ketika lalu ada kelemahan-kelemahan, penolakan-penolakan dalam diri kita, maka orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan kehendaknya tentu lalu menjadi menyesal dan bertobat, tidak lagi hidup oleh keinginannya sendiri, tetapi melaksanakan kehendak Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang taat setia kepada Tuhan, yang menyatakan diri dengan tindakan kita, perbuatan kita, hidup kita, yakni dengan selalu melaksanakan hidup di dalam kebenaran, bukannya lalu hanya tampak di dalam perkataan dan juga di dalam sesumbar-sesumbar kita, tetapi sungguh-sungguh nyata. Justru malah yang paling tepat adalah tidak banyak berkata-kata, tidak banyak beralasan, tidak banyak berkoar-koar, tidak banyak sesumbar, tetapi tekun melaksanakan kebaikan, kebenaran, karena taat kepada kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua di peta perjuangan kita untuk hidup selaras dengan kehendak Allah, taat kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.